Rekomendasi broker yang paling oke apa ya? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini, saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang minta rekomendasi broker. Sebenarnya, kalau saya jawab pilih broker A atau broker B gitu ya, sebenarnya jawaban itu baru setengah. Soalnya setelah memilih broker, kita masih harus memilih jenis akun. Karena tiap broker biasanya punya beberapa jenis akun. Mirip seperti bank yang punya beberapa jenis tabungan, ya kan? Kemudian, kondisi dan kebutuhan tiap orang kan berbeda-beda, tidak pasti sama seperti saya. Oleh karena itu, lebih baik kalau saya memberikan panduan atau kriteria pemilihannya saja, sehingga teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Disclaimer dulu ya, tentu saja urutan kriteria ini menurut saya, bagi orang lain tentu bisa saja berbeda. Kemudian, kriteria ini disusun lebih untuk pemula yang sedang belajar. Tentu kalau sudah ahli, urutannya pasti berbeda. Karena pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama style trading teman-teman. Oh iya, di video ini akan ada banyak istilah-istilah trading. Dan kalau saya jelasin istilahnya satu persatu, nanti videonya bisa panjang sekali. Tapi saya janji, nanti akan saya bikinkan video khusus yang menjelaskan istilah-istilah di dunia forex. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, syarat yang paling penting adalah bisa withdraw dengan lancar, alias bisa tarik duit dengan lancar. Kalau ini mah nggak usah diterangin lagi ya, udah pada paham. Kan percuma juga kalau kita sudah profit tapi uangnya nggak bisa ditarik, ya kan? Bagi saya nggak penting ekstra cepat. Misalnya dalam 1 jam atau 2 jam dana sudah pasti pindah. Yang penting lancar, ya maksimal 2 kali 24 jam hari kerja. Nah, untuk tahu withdrawnya lancar atau tidak, memang harus tanya-tanya ke sesama trader. Karena kalau ke marketing ya takut jawabannya nanti bias. Kriteria berikutnya adalah broker yang mengizinkan kita transaksi dengan jumlah 0,01 lot. Apaan tuh lot? Mudahnya, lot itu satuan jumlah dari barang yang teman-teman beli. Atau untuk hal ini, jumlah dari mata uang yang teman-teman beli. Ini mirip kalau kita belanja di agen, umumnya minimum pembeliannya kan 1 bal, nggak bisa eceran atau bijian. Tapi ada juga agen yang mengizinkan kita untuk beli per setengah bal. Nah, biasanya yang mengizinkan pembelian 0,01 lot itu broker luar, sedangkan broker lokal biasanya minimum di 0,1 lot. Ini biasanya loh ya, siapa tahu suatu saat nanti akan berubah. Terus, kenapa harus yang bisa 0,01 lot? Prinsipnya, makin sedikit jumlah yang boleh dibeli, maka kita akan makin leluasa untuk mengatur keuangan modal kita. Nah, kalau misalnya akun atau broker favorit teman-teman ternyata minimum transaksinya harus 0,1 lot, solusinya bagaimana? Kalau maunya seperti itu, saran saya teman-teman harus punya modal 10.000 US dollar atau minimumnya itu 5.000 US dollar, itu udah minimum banget. Kalau di bawah itu, saran saya mendingan jangan dipaksa. Cari akun yang bisa 0,01 lot. Karena ini ada hubungannya dengan manajemen keuangan kita. Nah, katakanlah teman-teman punya dana 5.000 atau 10.000 US dollar. Tapi pertanyaannya adalah, teman-teman yakin mau meresikokan dana 5.000 atau 10.000 US dollar untuk suatu bisnis yang teman-teman belum kuasai? Tentu saja kalau sudah ahli sih nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau belum, nah masalahnya kan di situ. Oke. Nah, kriteria berikutnya adalah cari yang ada fitur free swap. Mudahnya swap itu bunga dan berlaku kalau kita open posisi melewati hari menurut jam server. Sebenarnya swap ini bisa menjadi biaya seperti bunga pinjaman kan biaya, atau bisa menjadi pendapatan seperti bunga tabungan. Tapi secara umum, bagi pemula, lebih baik pilih akun yang free swap, biar perhitungannya nggak ribet. Walaupun bagi sebagian yang sudah profesional, mereka bisa trading dengan memanfaatkan swap ini. Nah, yang penting adalah, di beberapa broker, fitur free swap ini hanya diberikan bagi teman-teman yang kolom agama di KTP-nya Islam.
Tapi ada juga broker yang memberikan fitur ini pada semua klien. Tinggal kita aktifkan saja nanti di dalam akunnya gitu ya. Nah, kriteria berikutnya atau yang keempat adalah hindari akun yang menawarkan fixed rate. Lebih baik pilih yang floating rate. Akun fixed rate ini menawarkan rate yang tetap untuk per 1 US dollar. Biasanya sih di 10.000 per US dollar. Tentu fixed rate ini ada kelebihannya, tapi saya pribadi menghindari ini. Karena ya aneh aja, karena di market yang sebenarnya, rate USD itu kan seharusnya berubah-ubah, seperti yang kita lihat di money changer atau bank. Jadi kalau saya berbisnis di market yang harga per US dollarnya 10.000, pertanyaan saya adalah itu market yang sebenarnya atau market yang dibuat oleh broker. Nah, itu tadi 4 kriteria yang harus dipenuhi dan relatif mudah dicek oleh pemula. Dan saya coba urutkan dari yang paling penting. Dan kalau ada satu kriteria saja yang tidak dipenuhi, maka akan saya coret dari list. Berikutnya adalah hal-hal yang cukup penting sebagai bahan pertimbangan, atau sebenarnya sama pentingnya seperti 4 kriteria tadi, tapi karena cukup sulit untuk dicek oleh pemula, karena keterbatasan informasi, maka saya turunkan posisinya. Oke, kriteria kelima adalah jangan pilih broker bandar, istilahnya dealing desk atau DD. Pilihlah broker yang non-dealing desk atau NDD. Cuma masalahnya, saya belum pernah ketemu broker yang mengaku bahwa dia ini broker bandar. Kebanyakan mereka pasti ngakunya mereka adalah broker non-dealing desk. Nah, kalau kita tanya orang lain pun, ya kalau orang itu memang mumpuni. Kalau enggak kan malah jadi fitnah ya. Kita bisa saja sebut ciri-cirinya broker bandar itu yang seperti apa. Tapi itu pun tidak pasti. Sama seperti orang yang bilang, oh ciri-ciri orang yang kolesterolnya tinggi adalah berat badannya berlebih, usianya di atas 40 atau 50 tahun. Tapi kalau kita tanya dokter, saat ini banyak juga anak muda yang tidak gemuk, ternyata kolesterolnya tinggi gitu kan. Jadi ciri-ciri ini tidak 100% benar gitu maksud saya. Jadi balik masalah ke broker bandar ya cukup tahu saja, walaupun ini agak sulit untuk dibuktikan. Kriteria yang keenam adalah pilih broker atau akun yang spreadnya kecil. Spread adalah beda harga jual dan beli. Misalnya kalau di money changer, mereka jual dolar di harga 14.000, tapi kalau mereka beli itu di harga 13.900. Nah, selisih 100 perak ini ya keuntungannya money changer. Ya kan? Sebenarnya ini termasuk sangat penting seperti 4 kriteria di atas. Tapi karena agak sulit ngeceknya bagi pemula, jadi posisinya terpaksa dituruni. Karena bagaimana juga bisa ngecek kalau belum buka akunnya di sana. Apalagi lebar spread pun bisa berubah-ubah tergantung situasi market. Jadi jangan dibayangkan bahwa lebar spread itu pasti tetap. Tidak. Ketika market sepi, spreadnya akan berbeda dengan ketika market rame gitu. Itulah sebabnya kenapa saya katakan ini agak sulit untuk dicek bagi orang pemula. Nah, terus ada broker atau akun yang menawarkan spread 0, tapi ada komisinya. Bagi saya itu sih sama saja, tinggal dihitung-hitung saja mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Oke, nah yang jadi warning adalah kalau ada akun yang menawarkan spreadnya 0, tapi nggak ada komisi. Pertanyaannya, pendapatan brokernya dapat dari mana? Kegiatan usahanya itu dibiayain dari mana? Nah, ini harus hati-hati. Kriteria ketujuh adalah cari broker yang jarang terjadi requote, slippage, atau SL hunting. Mudahnya, requote itu nge-lag atau delay. Jadi saat Anda pencet buy, transaksi tidak langsung tereksekusi. Ada jeda sepersekian detik gitu ya. Nah, kalau market lagi gonjang-ganjing, beda sepersekian detik itu bisa berarti harga yang Anda dapatkan bukan di harga yang Anda maksudkan waktu Anda mau mencet. Kemudian slippage. Slippage itu harga yang meloncati SL.
Agak panjang jelasinnya, tapi mudahnya begini. Misalnya, kita beli di harga 1000, lalu kita kasih perintah. Kalau harganya turun sampai 900, maka kita otomatis jual, supaya kita terhindar dari kerugian yang lebih besar. Nah, kalau slippage itu terjadi, barang kita terjual di harga misalnya 850, bukannya di 900, sesuai perintah kita. Jadi entah kenapa, harganya itu meloncati stop loss. Lalu SL hunting, atau lebih banyak yang menyebutnya SL hunter. Nah, ini fenomena di mana harga bablas ke satu arah, misalnya turun, di mana diperkirakan para trader banyak menaruh stop loss di harga tersebut. Sekali lagi, ini memang agak rumit dan harus dibuatkan video terpisah supaya paham. Nah, untuk tahu hal ini, kita juga nggak bisa mengandalkan marketing. Kita harus tanya ke sesama trader, bagaimana pengalaman mereka pakai broker A, broker B, dan lain-lain. Sebenarnya, reward, slippage, dan SL hunting ini menurut saya termasuk dalam area abu-abu. Abu-abu dalam artian, setiap broker pasti pernah mengalami reward, slippage, atau fenomena SL hunting, terutama di saat pasar volatile, harganya gonjang-ganjing. Nah, masalahnya, kan kita nggak tahu itu memang sistemnya lagi error atau memang disengaja. Pada akhirnya, kita hanya cuma bisa menilai apakah ini jarang terjadi atau malah cukup sering terjadi. Tentu saja, kalau ini sering terjadi akan membuat kita tidak nyaman untuk trading di sana. Bahkan bisa saja hal ini menjurus ke kecurangan oleh broker atau bandar. Tentu saja, bagi yang sudah profesional, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meminimalkan efek dari ini. Kriteria yang ke-8 adalah sebaiknya pilih broker yang sudah besar daripada broker kecil. Karena kalau broker itu sudah punya banyak klien, maka broker tersebut bisa menutupi biaya operasionalnya hanya dari selisih spread saja. Dengan kata lain, si broker tidak perlu melakukan hal yang aneh-aneh, misalnya ngebandarin transaksi kita. Nah, memang agak sulit untuk mengetahui kondisi keuangan dari suatu broker, tapi patokannya adalah semakin lama perusahaan itu berdiri, seharusnya perusahaan itu sudah punya basis klien yang besar. Pilihlah broker yang sudah berdiri setidak-tidaknya 10 tahun, atau paling minim-minimnya 5 tahun. Oke. Kriteria ke-9 adalah leverage. Seperti yang sering saya katakan di video-video sebelumnya, leverage ini menentukan besarnya DP. Nah, minimal pilihlah broker yang menawarkan leverage itu 1:100 atau 1:50 masih boleh lah. Tapi ada juga broker yang menawarkan sampai 1:500. Bagi saya, kalau kita memang memiliki manajemen keuangan yang bagus, leverage 1:500 itu nggak terlalu pengaruh. Jadi bukan berarti kalau si broker menawarkan leverage 1:500 itu lebih baik daripada broker yang menawarkan hanya 1:100 gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Bahkan kalau bagi pemula, leverage 1:500 ini kadang-kadang bisa memberikan ilusi bahwa modal kita masih banyak sehingga menyebabkan kita agak teledor. Oke. Kriteria ke-10 adalah platform trading. Untuk pemula, sebaiknya pilih yang MT4. Atau kalau akun itu nggak bisa MT4, baru pilih yang MT5. Kemudian, untuk pemula, hindari dulu akun yang memakai platform selain MT4 atau MT5. Sebenarnya MT5 itu lebih baru dan lebih canggih daripada MT4. Tapi karena pemakainya lebih sedikit, sehingga akan lebih sulit bagi kita untuk tanya-tanya gitu ya, untuk cari informasi. Itu sebabnya untuk pemula yang masih harus tanya-tanya, saran saya pakai yang MT4 saja. Toh fitur-fitur canggih di MT5 belum tentu kita pakai. Seperti biasa, kalau nanti sudah jago, teman-teman bisa buka akun yang lebih cocok, sesuai dengan kalian teman-teman. Oke. Kriteria ke-11 adalah regulasi. Ini aneh ya, kenapa regulasi saya taruhkan di posisi yang cukup belakang. Jadi gini, hampir bisa dipastikan
Setiap broker pasti ada regulasinya. Tinggal regulasinya itu dari negara mana. Secara umum bisa kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama regulasi dalam negeri, yaitu oleh Bapepti. Yang kedua adalah regulasi dari luar negeri, tapi dari negara-negara yang aturannya ketat, misalnya Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah regulasi dari luar negeri, tapi dari negara-negara yang aturannya longgar. Ini misalnya dari negara-negara kecil atau tax haven country. Bagi trader pemula, katakanlah dengan modal belasan juta atau maksimum 50 juta, beda regulasi dari ketiganya ini tidak terlalu penting. Bagi saya, regulasi memberikan keamanan agar dana kita nggak dibawa kabur. Tapi jujur saja, kemungkinan uang teman-teman habis karena dibawa kabur broker itu kecil. Kalau kita bicara broker forex ya, bukan penipuan dengan menggunakan modus forex. Itu adalah beda lagi. Sekali lagi, kemungkinan uang teman-teman habis karena dibawa kabur oleh broker itu kecil. Lebih besar, kemungkinan uang teman-teman itu habis karena salah open posisi. Atau malah lebih besar, teman-teman rugi akibat broker yang melakukan requote, slippage, atau SL hunting. Di mana ketiga hal ini bisa dilakukan oleh broker dari regulasi manapun. Jadi, misalkan kalau ada yang nanya, apakah requote, slippage, dan SL hunting hanya terjadi di broker dengan regulasi yang longgar? Jawaban saya adalah enggak juga. Nah, ini yang penting. Kalau pilihan teman-teman ke broker yang tidak terdaftar di dalam negeri, maka broker-broker ini termasuk dalam kategori broker ilegal. Sehingga seringkali websitenya itu diblokir oleh Menkominfo. Karena itu penting untuk mengatur customer service atau marketing yang oke, sehingga bisa membantu kita untuk masalah ini. Untuk masalah broker ilegal ini, saya mau membahas sedikit saja. Apakah broker ilegal pasti jelek? Seingat saya, dulu nih ya, ada masa-masa di mana Google itu ilegal menurut pemerintah Indonesia. Apakah ini artinya Google perusahaan yang jelek? Nah, itu silakan teman-teman jawab sendiri. Tentu, kalau nanti teman-teman berpikir untuk menambah modal, katakanlah sampai di atas 100 juta misalnya, nah, masalah regulasi ini perlu dipikirkan secara lebih matang. Oke? Kriteria berikutnya adalah layanan pelanggan yang baik, seperti customer service dan marketing. Ini penting, terutama bagi yang memilih broker dengan regulasi luar negeri. Yang ke-13 adalah kemudahan deposit. Ya, ini sih penting, nggak penting ya bagi pemula. Kan kita harapannya depo itu cuma sekali, tapi withdraw-nya yang berkali-kali. Cuma, sayangnya pada kenyataannya nanti nggak selalu begitu. Sudah sangat umum kalau kita akan depo berkali-kali, apalagi di tahap baru belajar. Untuk broker lokal, umumnya lebih mudah, karena mereka kan resmi ya. Sedangkan untuk broker luar, kita tanya saja ke marketingnya. Mas atau Mbak, bisa nggak saya depo secara online dari banknya saya gitu kan? Nah, misalnya nggak bisa, tanya saja. Lalu cara depo yang paling mudah di broker Anda bagaimana caranya? Sebenarnya kemudahan depo ini lebih berpengaruh untuk para fund manager, karena mereka kan harus depo setiap kali ada klien baru. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menurut saya jangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama adalah bonus, promo, dan cashback. Sebenarnya, bonus, promo, dan cashback ini kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Saya pribadi nggak pernah pakai atau nguber yang begitu-begituan. Fokus aja ke trading. Malah, ada sebagian trader yang agak malas kalau di brokernya banyak memberikan promo, cashback, dan lain-lain. Karena menurut mereka, promo, cashback, dan lain-lain itu kan bagi perusahaan adalah biaya. Yang kemudian adalah deposit awal yang sangat kecil. Misalnya di bawah 50 US dollar. Saya rasa untuk memulai trading forex, sebaiknya kita punya dana seminim-minimnya itu 200 dolar. Itu udah mentok banget tuh. Karena ini ada hubungannya dengan manajemen keuangan Anda.
Terus terang saja, 200 US dollar itu sudah sangat minim. Dan kalau teman-teman belum punya uang segitu, sebaiknya tetap di akun demo. Oke, akhirnya kelar juga ya. Sekali lagi, tentu saja urutan kriteria ini menurut saya, menurut orang lain bisa berbeda. Kemudian, kriteria ini disusun lebih untuk para pemula yang sedang belajar. Tentu kalau sudah ahli, urutannya pasti berbeda. Dan sama seperti kita buka warung, supplier pertama kita biasanya kan bukan yang paling murah, bukan yang paling oke juga dalam semua faktor. Tapi setidak-tidaknya kita bisa jualan dengan keterbatasan kita di saat-saat awal itu kan. Kalau udah makin mengenal dunia forex, kita bisa cari broker baru yang lebih cocok. Tapi ingat ya, memilih broker yang baik bukan berarti teman-teman akan untung di forex. Atau malah sampai ada yang berpikir, kalau kita rugi itu pasti karena brokernya. No, memilih broker yang baik akan membuat kemungkinan dana teman-teman dicurangi lebih kecil. Tapi kalau mau untung, kuncinya ya harus belajar trading. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa, kalau teman-teman suka topik seputar dunia forex, silahkan di like. Juga boleh di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.